Ulun tak ada tak bilang nih. Tak rasa ini hidup Pak Lala. Belum tamu kepala tanya, semua melelahkan Bapak Ibu ini hidup di dunia. Maka sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu, kita dimatikan. Dan mati itu pun hanya sejenak. Hanya sejenak Pak. Ketika ada hadis Nabi dijelaskan, idza qubida ruhu faqad tubitul basar, idza qubida ruhu tubiatul basar. Kalau orang meninggal maka mati mengikuti ruhnya. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Kalau ruh lepas dari jasad, orang mati, ruhnya naik ke langit ketemu dengan Allah. Ketika jasadnya dimakamkan, 40 langkah orang mengantarkan pulang, ruh yang tadinya naik ke langit disatukan lagi dengan jasad saat kita meninggal. Tetapi justru yang benar adalah pindah ke kehidupan. Makanya di ayat Al-Quran sekarang disebut fala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau bilang orang yang mati itu mati, tapi mereka bal ahya, mereka hidup. Tapi kehidupannya sudah bisa di sana. Nah, yang kedua ada kebalikannya tadi, Pak. Mau bahas tidak? Ada yang meninggal bukan dia yang istirahat, tapi orang yang dia tinggalkan itu yang sana. Nah, kedua ini yang buruk. Kata Rasulullah SAW, bal abdul fazir, hamba-hamba Allah yang fazir, walau maaf pun, tukang maksiat yang dimak. Ada yang begitu di sini? Ada Pak. Kalau Bapak sering nonton di sosmed, pergi ada Pak, walau maaf pejabat yang jatuh sakit, sobanya yang jaga berdoa, semoga segera meninggal. Bagi ini walau pejabat yang tidak baik. Saya ditanya, Pak Ustaz, boleh doakan yang begitu? Boleh. Tapi tidak boleh dengan kebencian. Karena Nabi juga mengajari doa yang serupa. Nabi pernah minta doa, ya Allah, kalau ada pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya, mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kalau ada pemimpin yang bikin susah, susahkan di dunia, lebih susahkan lagi dia di akhirat. Jadi doakan oleh Nabi. Oke, jadi meninggal gagal ibu Allah istirahatkan. Sekarang saya mau tanya, ada yang somal? Tiba iya? Hah? Kamu hutang Pak? Soal? Siap mati. Benar Bu, kalau bicara mati, rata-rata orang tidak suka. Benar. Orang tidak suka kalau bicara mati. Sekarang saya mau tanya, seberapa sering Bapak Ibu bicara mati di rumah? Soalnya yang pola huli. Kalau di papa meninggal, kubur akan di samping le opa. Ada yang sobakin, so jaga batunjuk tanah. Jadi ada cerita begini, bukan di oma ini ilustrasi saja. Di oma, so jaga kasih kumpul keluarga. Pas so dikumpul, di oma so mulai nasihat. Di oma bilang begini, walau di oma mai dulu, boleh kamu toh mawa, boleh muto di balakas saja. Biasanya jaga potong ini pembicaraan, oma pula tipe. Ya kan? Aksiru hadhilillah jawahiyah zikrul maut. Ini boleh maaf, mungkin cocok buat para caleg ini. Banyak ingat yang menghilangkan kelezatan. Apa itu? Ingat mati. Jadi warna memuhaya, warna memulo mati teto. Belum jelas cok. Ingat jo yang so pasti. Apa itu? Ingat mati. Akhirnya apa? Ambisi keinginan dunia itu ada sedikit tarem. Stop. Kalau di kota saya lihat ada yang 3 kali baca alon dia dehuro. Dia coba lo Ustaz. Iya kan? Insya Allah. Tapadol selama bukan ambisi. Mati. Sosial. Ya. Tadi itu baru pengantar. Oke, kita bicara mati. Ya, bicara mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau bicara mati, ada 3 keadaan yang pasti kita akan sibuk, tapi boleh maaf, 2 keadaan kita sibuk, 1 keadaan kita lalai. Atur. Kita akan disibukkan dengan perkara kematian kapan? Ketika ada saudara kita yang meninggal sampai dimakamkan. Pasti sibuk. Karena di sini banyak sekali kewajiban yang telah Allah tetapkan. Mulai dari apa? Memandikan, mengkafani, apalagi menyolatkan sampai
menguburkan. Wa in mata fattabi'hu. Kalau ada saudaramu meninggal, tolong diikuti. Makna diikuti di situ bukan orang iko mati, tapi antarkan dia sampai pemakamannya. Makanya ada adab Bapak Ibu, ini belum aku. Kalau Bapak Ibu mau antar jenazah, apalagi wanu matete atau huli, adabnya orang di belakang, uhulihe di muka. Nah, dalam riwayat dijelaskan ketika orang yang meninggal itu diturunkan dari rumahnya, dinaikkan ke keranda, ada yang dia jaga bilang. Apa yang dia jaga bilang? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Kalau yang meninggal orang baik, orang soleh, sebagaimana ti almarhum dan ti almarhumah. Apa itu qaddimuni? Segerakan aku, dahulukan aku. Makanya di Gorontalo standar pengurusan jenazah tidak boleh lewat dari 5 waktu sholat. Kalau meninggal sebelum zuhur, minimal sebelum zuhur besoknya sudah dimakamkan. Jadi adabnya Bapak Ibu, kalau sonai keranda ini ada pukulihe, so jalan orang di belakang, karena mereka harus didahulukan. Baru lagi ini ada adab kalau masuk. Kalau so sampai di pemakaman, selama itu jenazah belum kelar, belum tatimbun rapi, disunahkan Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Itu bagian apa? Li'ikramul mayit, penghormatan kepada jenazah. Ini belum aku Pak. Kalau ada yang antar dikubur, saya lihat banyak yang tidak mengikuti ini ada. Sehingga mayahulo tanpa satu Bapak Ibu, tunggu dulu prosesnya kelar. Baru kemudian kita duduk. Coba bilang itu imam. Orang di Puila Pato itu, apalagi di Pombong Bato, dipakai ulat imam. Iya kan meletakkan Bapak Ibu. Iya. Bahkan tidak ada DP rumus. DP rumus cuma satu, selalu mendekat, tidak pernah menjauh. Tidak ada cerita begini Bapak Ibu, yang meninggal duluan yang sakit daripada yang sehat. Yang ada kadang tabu balik. Oh yang meninggal duluan orang tua, karena dia seorang tua bukti mah didohun alih. Koma mau boleh. Walau madebele puli masuk selalu hulo. Ini kasih meninggal tuh. Iya Bapak Ibu, haknya Allah. Gimana yang mau diwafatkan lebih dulu? Rahasianya Allah. Meninggal Allah ini tidak kayak orang sekolah. Biasa kalau di sekolah itu dia jaga absen Pak. Yang dia mau cuma duluan siapa? Yang nama A. Si Abdurrahman, si Ajija, si Aisyah. Kita mesti mati di timur tahu sih. Kalau si Aji. Teh Armani, orang Teh Armani. Siap Teh Ahmad. Dia luam ate. Pojet. Jet atau X. Kalau laki agak aman. Tanda kalau ada nilai R laki ya R. Rijal. Jadi nunggu OPQ R nunggu anak tahu dia main. Kalau TH Aldi. Mati pun tidak seperti itu Bapak Ibu. Rumusnya cuma satu. Datang mendek. Maka Imam Al-Ghazali berpesan fasdat li muqabilatiha. Siapkan diri kalian untuk berjumpa dengan kematian. So, siap ini semua? Ya. Allah, biar siap tidak siap harus siap. Siap. Mau tidak bisa mau tawar. Iya loh. Tawar tuh. Yang boleh mau tawar itu biasanya kalau malaikat maut jemput orang yang ada percakapan itu dengan Nabi. Itu ada percakapan. Contoh Nabi Yakub alaihissalam. Ini sedikit saya cerita boleh Bapak Ibu. Ini dalam riwayat dijelaskan di kitabnya Imam Al-Ghazali ada. Nabi Yakub alaihissalam itu saat didatangi oleh malakul maut yang kedua. Jadi Nabi Yakub ini baku utama dengan malaikat maut. Pas datang yang kedua, ditanya sama Yakub, sampai jemput ente, kurang lebih kan malaikat maut tuh, malakul maut bilang, iyo, tunggu dulu, bukannya dulu kita bilang malakul maut kalau nggak jemput Pak anak minimal kami sekolah, atau bawa WA dulu supaya anak ada persiapan, iya kan? Apa jawabannya malakul maut? Ini tanda sok banyak ada kirim kari, sok 3 ini tanda anak kirim. Nabi Yakub bingung.
Tanda apa yang sudah engkau kirimkan? Yang itu menjadi pertanda aku harus mati. Akhirnya malakul maut menjelaskan. Nah, orang renungi bersama Bapak Ibu. Tanda pertama, kalau di kepala so ada uban. Kalau sama uang tadi, ini belum aku main. Ini, catat. Ya. Siap-siap. Saya punya banyak, Pak. Kolaknya ada. Padahal umur beda. Dia ada jum apa dia jum? Riki SMA saya so ada uban loh. Ya. Ya. Jadi kalau so ada uban, tanda pertama so ada. Siap-siap. Tanda kedua apa? Malakul maut menjelaskan.